Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Azara dengan NIM A1C221061 dari R001 Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membuat video dari tugas UTS yang Bapak berikan. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama. Sebutkan rukun iman, Islam, dan ihsan. Sebelumnya saya akan membahas secara umum. Islam memiliki 3 rukun utama yang berfungsi sebagai kerangka dasar atau fondasi beragama. Ketiga rukun tersebut yaitu Islam, ihsan, dan ihsan. Rukun-rukun ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun rukun iman antara lain dari Umar radhiyallahu anha bahwasanya malaikat Jibril kembali bertanya kepada Rasulullah mengenai iman. Beliau menjawab, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari-hari akhir, dan engkau beriman terhadap qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya rukun Islam terdiri dari 5 hal, yaitu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji apabila mampu. Dan yang terakhir rukun ihsan, beribadah yang dimaksud dalam rukun ihsan yaitu sholat, zakat, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, serta bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. Menurut Dahlan Aziz dalam buku pengantar akhlak menggapai makrifat yang dikutip Ana Nadia Abror dalam buku Susila Wartawan Muslim, rukun ihsan terbagi menjadi 3, yaitu beramal soleh, makrifat, muraqabah. Baiklah, saya lanjutkan ke soal yang kedua. Bacakan sifat wajib dan mustahil bagi Allah dan Nabi. 20 sifat wajib bagi Allah: wujud, kidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadania, kudrat, iroda, ilmun, hayat, sama, basar, kolam, kodiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. 20 sifat mustahil bagi Allah: adam, udud, fana, mumat salatu lil hawadisi, qiyamu bi ghairi ta'adud, ajzun, karaha, jahlun, mautun, samamun, umyum, bukmun, kaunuhu ajizan, kaunuhu karihan, kaunuhu jahilan, kaunuhu maitan, kaunuhu asama, kaunu abma, kaunuhu abkama. Sifat mustahil Rasul adalah kizib, khianat, kitman, dan baladah. Sedangkan sifat wajib Rasul antara lain sidik, amanah, tablik, dan fatanah. Kita lanjutkan lagi ke soal yang ketiga. Bacakan bacaan sholat maid sampai akhir. Usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin farda kifaya ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahu Akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma lah tarimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa firlana walahu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita masuki ke nomor yang selanjutnya, yaitu nomor 4. Jelaskan apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Secara bahasa, akidah berarti keyakinan atau kepercayaan, sedangkan secara istilah akidah adalah sesuatu yang menjadi keyakinan dalam diri seseorang dan digunakan sebagai pedoman dan tuntunan hidup. Sehingga akidah dapat mendasari setiap sikap, tingkah laku, dan segala hal yang dikerjakan oleh seseorang muslim. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin dalam buku Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan hanya akidah yang benar disertai amal soleh yang dapat mengantarkan seseorang muslim kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dikutip dari jurnal Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia antara Al-Asy'ariyah dan Ahli Hadis Sholeh Fauzi, akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan aliran terbesar umat muslim di Indonesia maupun di dunia. Ahlussunnah wal Jamaah merupakan golongan atau orang-orang yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad dan para sahabatnya sesuai Al-Quran dan Sunnah. Menurut Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Zidayat Ta'liqat, kelompok ini terhimpun dalam 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Subaidi dalam buku pendidikan Islam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadiliyah Kajian Tradisi Islam Nusantara, paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah mulai tersebar dan dikenal di seluruh dunia setelah 400 tahun hijrah Nabi. Lebih tepatnya sesudah musyawarah besar umat Islam yang dipimpin oleh Imam Abi Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dari musyawarah tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran perilaku agamanya kepada Al-Quran dan hadis. Kedua, segala hukum yang dipandang harus berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Adapun 4 hukum akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya yang pertama akidah tauhid, yakni salah satu akidah yang berpangkal kepada tafwid dan takwil yang mutabar. Yang kedua, akidah fikih didasarkan kepada 8 mazhabul arba'ah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abu Ishaq bin Rawi, dan Auzi. Yang ketiga, akidah negara, yaitu keputusan ijma umat yang menitik beratkan kepada kemaslahatan. Yang keempat, akidah tasawuf atau tarikat, apapun yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis sahabat Nabi yang dipandang benar dalam Islam oleh Abu Hilyat. Berikut tujuan ilmu akidah untuk umat muslim. Yang pertama, memurnikan niat ibadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Yang kedua, memerdekakan akal dan pikiran, karena ketika seseorang tidak memiliki akidah, ia akan menyekutukan Allah. Yang ketiga, menenangkan jiwa dan pikiran. Yang keempat, memiliki keteguhan dalam menghadapi setiap masalah. Yang kelima, membangun umat yang kuat, sebab umat yang memiliki akidah kuat akan selalu menegakkan agamanya bila terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Baiklah, kita masuki ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 5. Jelaskan apa hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Ilmu dan agama merupakan 2 hal penting bagi manusia untuk dapat menjalani hidup dengan baik dan bermartabat, baik selaku pribadi, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagaimana masyarakat, sebab ilmu dan agama memberikan tuntunan agar setiap insan manusia dapat berperilaku, bermasyarakat, berbangsa, bernegara secara benar. Sebenarnya, agama dan ilmu sudah punya batasan yang sangat jelas, akan tetapi terdapat hubungan dan ketergantungan timbal balik yang amat kuat di antara keduanya. Agama menentukan tujuan, tetapi agama belajar dari ilmu tentang cara-cara apa yang akan menyumbang pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkannya. Sementara ilmu hanya dapat diciptakan oleh mereka yang telah terilhami oleh aspirasi terhadap kebenaran dan pemahaman. Betapa banyak kita yang beramal tanpa didasari ilmu pengetahuan yang cukup, padahal kita ibadah yang kita lakukan haruslah berada dalam tuntunan ilmu yang cukup. Makanya kita sekarang mari kita budayakan tradisi beramal dengan dilandasi tuntunan. Contohnya saja termasuk di Indonesia, bahwa kemajuan ilmu berpolitikan dan ilmu hukum di Indonesia menurut Hendra Gunawan
tidak dapat dibantahkan bahwa agama Islam dengan ajarannya turut serta berkontribusi dalam mendewasakan pemahaman ilmu politik atau bernegara di bumi Pancasila tercinta ini. Baiklah, sekian jawaban saya dari UTS yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.